Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channelnya Mas Eka. Ya, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasi masih seputaran tentang SPMB tahun 2025. Dimana di video sebelumnya sudah kita bahas juga tuh ya perihal tentang rangkaian pelaksanaan SPMB tahun 2025-nya. Syarat umumnya juga udah, syarat khususnya udah, pengenalan udah. Jadi para warga sekolah bisa cek di deskripsi, itu udah ada rangkaian videonya, silakan ya mulai dari yang pertama sampai yang saat ini diupload atau ditonton itu dilihat ya. Nanti ini adalah satu rangkaian berkelanjutan videonya ya sampai keseluruhan SPMB itu selesai ya. Jadi lihat saja kalau mau mencari informasi perihal tentang SPMB-nya, lihat di deskripsinya, itu videonya sudah lengkap semua. Lalu di video kali ini kita akan berbahas apa nih Mas Eka? Berbahas apa? Membahas apa nih Mas Eka ya? Ya, di video kali ini kita akan membahas tentang jalur prestasi untuk SPMB tahun 2025. Apa yang mau dibahas di jalur SPMB, di jalur prestasi SPMB ini Mas Eka? Agak belibet ya, kan udah lama banget nggak ngonten. Oke, kita akan bahas tentang jalur prestasinya. Apa aja sih yang ada di dalam jalur prestasi tersebut? Kemudian syaratnya apa? Kuotanya berapa? Cara seleksinya apa, ketentuannya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin nih baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke, langsung aja yuk kita bahas. Baik, para warga sekolah, kali ini kita akan membahas jalur ya, jalur prestasi SPMB secara umum. Jadi ini secara umum ya, global ya, dipakai di seluruh provinsi, kota dan kabupaten yang berada di Indonesia ya. Karena ini umum sifatnya, maka tidak spesifik. Mungkin nanti ada perbedaan di beberapa wilayah atau di kota atau di kabupaten dan provinsinya masing-masing ya, mungkin nanti ditambahin. Tapi secara umumnya di jalur prestasi ini ya nanti ketentuan dan aturannya sudah dibuatkan oleh pemerintah pusat ya, seperti yang Mas Eka sampaikan ini nanti ya. Ada beberapa kriteria dan ketentuan yang harus dilengkapin atau dipenuhi di jalur prestasi ini ya. Apa sih sebenarnya jalur prestasi itu? Kita pengen kenal terlebih dahulu ya, karena kan kemarin kita sudah membahas tentang SPMB-nya, kemudian apa rangkaiannya, dan saat ini kita akan masuk ke penjelasan jalur-jalur yang berada di SPMB ya. Jalur prestasi ini adalah salah satu jalur yang berada di SPMB. Nah, di jalur prestasi ini ketentuannya apa, kuotanya berapa, seleksinya bagaimana ya. Nah, kita akan bahas nih. Oke ya, kita kenalan dulu dengan jalur prestasinya. Jalur prestasi adalah jalur dalam penerimaan murid baru yang diperuntukkan bagi calon murid yang memiliki prestasi di bidang akademik dan atau non-akademik. Jadi untuk di jalur prestasi ini ada dua ya, jalur prestasi akademik dan non akademik ya. Jadi ini prestasi akademik dan prestasi non akademik. Nah, di jalur prestasi ini atau jalur prestasi ini atau Japres ya hanya dibuka untuk jenjang SMP, SMA dan SMK ya. SD tidak ada yang namanya jalur prestasi ya, terus TK juga nggak ada jalur prestasinya. Jadi jalur prestasi itu hanya untuk di jenjang SMP, SMA dan SMK saja ya. Ini ada dua akademik dan non akademik, PA prestasi akademik dan non akademiknya ya. Kemudian untuk menentukan prestasi akademik dan non akademik ini dilihat dari apa Mas Eka? Nah, nanti ada ketentuannya nih. Ketentuan jalur prestasinya yang pertama adalah harus memiliki prestasi yang telah divalidasi ya oleh pemerintah daerah ya yang melaksanakan SPMB atau dikurasi oleh kementerian. Jadi untuk jalur prestasi ini ya, datanya atau prestasinya yang dimiliki itu harus divalidasi terlebih dahulu oleh pemerintah daerah, kabupaten ataupun kotanya masing-masing. Nah, ini mekanismenya
tergantung dari pemerintah daerah, kota, dan kabupatennya masing-masing. Ada yang menggunakan sistem, ada yang ya itu teknisnya dibalikkan lagi ke daerahnya masing-masing ya. Kalau di kota-kota besar seperti di DKI Jakarta, mereka sudah menggunakan sistem Sidanira, namanya sistem rapot gitu ya, penilaian rapot gitu. Nah, itu nanti divalidasi tuh nilai-nilainya ya dari semester 1 sampai semester 5 semester terakhir ya. Dan berarti kalau yang SD itu dari kelas 4, 5, 6, kemudian yang SMP itu dari kelas 7, 8, 9 dan ya berarti 4, 5, 6 itu diambil 4, 5-nya diambil 1 dan 2 semester, kemudian 6-nya diambil 1 semester ya. Yang kelas 7 sampai dengan 9 juga demikian, 7, 8-nya itu 2 semester, 2 semester, 9 itu 1 semester, jadi 5 semester ya. Itu diambil 5 semester. Nah, divalidasi itu ya, dilihat kebenarannya benar nggak nih dengan rapotnya sesuai nggak, jangan sampai nanti nggak sesuai dan segala macamnya. Itu yang menentukan nanti, yang memvalidasinya adalah pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian ini kan yang melakukan validasi ya adalah pemerintah daerahnya masing-masing yang melaksanakan SPMB itu ya. Jadi kalau daerahnya tidak melaksanakan SPMB ya nggak bakalan melaksanakan validasi rapot, dan pasti juga semua daerah melakukan SPMB karena ini sifatnya nasional kan ya. Kemudian untuk kurasi ini ya, ini kurasi ini udah Mas Eka bahas di konten sebelumnya, jadi silakan simak di deskripsi video ini ya, itu sudah Mas Eka lampirkan link ya, tinggal dipilih cara kurasi atau melihat kurasi prestasi non akademik, karena kan prestasi itu ada dua ya, akademik dan non akademik, tadi di depan Mas Eka sudah jelaskan. Nah, untuk yang prestasi non akademik dan akademik itu dia diambil yang kayak sertifikatnya atau perlombaannya, sementara kurasi ini dikecualikan untuk nilai rapot. Jadi nilai rapot mah nggak dikurasi ya, yang dikurasi itu adalah perlombaan-perlombaan ya. Nah, ini nanti teknisnya diserahkan kembali ke pemerintah daerah dan kabupatennya masing-masing tuh ya. Kayak di Jakarta itu kurasinya minimal harus bintang 3 ya kalau misalkan perlombaannya massal. Tapi kalau misalkan perlombaannya itu perlombaan secara induk organisasi, kemudian kementerian atau lembaga atau kedinasan, itu tidak perlu dikurasi ya. Tapi kalau dia perlombaannya massal, maka wajib dikurasi. Kayak misalkan lomba apa, Olimpiade Sains Indonesia apa gitu, award atau apalah gitu yang diselenggarakan oleh misalkan Yayasan Sains Indonesia atau apalah gitu. Nah, itu wajib dikurasi ya. Tapi kalau yang sifatnya kedinasan, lembaga atau kementerian itu biasanya tidak dimintain kurasi kalau di Jakarta, nggak tahu tapi kalau di daerah-daerah lain. Nah, makanya dibalikan ke pemerintah daerah dan provinsinya lain masing-masing ya. Karena teknisnya nanti akan berbeda-beda tuh ya. Tapi kalau untuk kurasi itu nanti harus dikurasi oleh kementerian ya. Itu webnya sudah Mas Eka bahas di konten sebelumnya. Jadi silakan disimak aja di konten perihal tentang yang kurasinya di deskripsi ya. Kemudian untuk ketentuan jalur prestasi yang kedua ya, karena kan ada non akademik dan akademik ya. Nah, kita akan bahas yang di akademik dulu nih ya, baru nanti ke non akademik. Nah, ini nanti akan diambil nilai rapot tuh ya, 5 semester terakhir. Tadi sudah Mas Eka sampaikan di depan ya. Atau prestasi di bidang sains, teknologi, riset, inovasi, dan atau bidang akademik lainnya. Ya, jadi nilai rapot dan sertifikat atau prestasi bidang sains, teknologi ini biasanya perlombaan-perlombaan ya. Ini biasanya perlombaan nih, yang ini nilai rapot dan perlombaan berarti ya. Kalau misalkan nggak ikut ini Mas Eka nggak ikut lomba sains, nggak ikut lomba teknologi, nggak ikut lomba riset, nggak ikut lomba inovasi atau bidang akademik lainnya, bisa nggak Mas Eka hanya menggunakan nilai rapot saja? Bisa aja, kan di sini bunyinya atau ya. Jadi boleh. Nah, ini yang digunakan untuk akademik. Pertama nilai rapot 5 semester dan prestasi di bidang sains, teknologi dan lain-lainnya yang bidang akademik lah pokoknya. Kemudian untuk yang di non akademik, pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi siswa intrasekolah, ini biasanya untuk OSIS ya. Makanya tadi dia hanya untuk ke jenjang SMP dan SMA saja ya. Jadi untuk di SD nggak ada, karena SD nggak ada OSIS ya. Ini OSIS. Jadi kalau yang mau ke SMP juga dia tidak menggunakan OSIS. Biasanya yang ke SMA tuh yang menggunakan OSIS, karena di SMP-nya ada OSIS kan ya. Terus organisasi kepanduan di satuan pendidikan atau eskul ya,
atau prestasi di bidang seni, budaya, bahasa, olahraga, dan atau bidang non akademik lainnya. Biasanya ini yang sifatnya ke sifatnya kesenian dan olahraga. Nah, kayak pencak silat, taekwondo, kemudian karate. Nah, ini biasanya masuk ke non akademik. Nyanyi, baca puisi, menggambar, kemudian mendongeng, storytelling. Nah, ini masuknya ke non akademik ya. Tapi kalau yang sifatnya kayak membuat robot, terus teknologi, ya itu masuknya ke bidang akademik, kayak inovasi dan segala macam, itu bidang akademik ya. Nah, ini sebenarnya tetap non akademik ini nanti ada penjumlahan nilainya juga, nggak mungkin nggak pakai nilai ya, ini pakai nilai juga nih. Makanya nanti diserahkan lagi kepada pemerintah daerah, provinsi, dan kabupatennya masing-masing ya, terutama di dinas pendidikannya. Apakah nanti non akademiknya ini tetap menggunakan nilai rapot dan segala macam atau tidak, yaitu dibalikan lagi ke pemerintah daerah, provinsinya masing-masing. Tapi secara umum ketentuannya dari pusat adalah seperti ini. Ini yang kedua. Kemudian kita bahas yang ketiga. Nah, untuk yang ketiga ya, selain menggunakan prestasi akademik dan non akademik, pemerintah daerah dapat ya menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Jadi, jalur prestasi ini selain menggunakan prestasi akademik maupun non akademik ya, dia juga bisa tuh ya menambahkan hasil tes terstandar yang diselenggarakan oleh pemerintah atau oleh pemerintah daerah ya. Misalkan yang pemerintah itu apa? Misalkan kayak contoh misalkan mau diadain lagi gitu ya. Terus yang pemerintah daerah mau ada lagi apa nih? UND misalkan, ujian nasional daerah gitu ya. Nah, itu namanya diganti-ganti atau segala macam lah. Pokoknya yang berkaitan dengan hasil tes terstandar ya, yang ada standarnya. Nah, ini bisa nih nanti nih digunakan ya. Jadi untuk di jalur prestasi itu tidak hanya menggunakan akademik dan non akademik juga, bisa juga digunakan menggunakan hasil tes yang terstandar. Oke, ya. Apakah nanti, nah ini nanti pasti tiap daerah beda-beda. Ada yang menggunakan, mungkin ada yang tidak. Tuh kok di sana pakai tes ujian ya Mas Eka? Ya karena dibolehkan ya. Tapi di situ enggak, ya enggak apa-apa gitu kan. Ini kan bunyinya selain menggunakan prestasi akademik dan akademik, pemerintah daerah dapat tuh ya, dapat menambahkan. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ditambahin juga nggak apa-apa, cuma pakai akademik dan akademik doang ya nggak apa-apa gitu kan. Makanya diserahkan ke atau dibalikan ke pemerintah provinsi daerahnya masing-masing gitu ya. Ini ketentuan yang ketiga. Kemudian ketentuan yang keempat ya. Untuk ketentuan keempat ini, prestasi sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan, tadi kan ada non akademik dan akademik ya. Nah, itu dibuktikan pertama nih ya, dibuktikan dengan rapot yang disertai dengan surat keterangan peringkat nilai ya. Karena ini kan nilai rapot ya. Makanya di rapot itu disertai dengan peringkat nilai. Berapa peringkatnya dari siswanya? Kalau di DKI itu udah dihitungin, udah enak banget ya. Tapi kalau di daerah lain masih kurang tahu apakah masih manual dan segala macamnya, itu kurang tahu. Coba mungkin untuk di teman-teman yang berada di provinsi atau kota ataupun kabupaten yang berada di Indonesia atau yang lain, boleh kita sharing di kolom komentar mungkin pengalamannya apa, apakah nilai rapotnya peringkatnya itu bagaimana, cara menghitungnya dan segala macamnya. Komen aja di kolom komentar ya. Kalau untuk di DKI sendiri sih itu udah dihitung by system ya, udah enak banget gitu kan, tinggal dilihat aja rapotnya sudah dirata-ratakan by system, kemudian peringkatnya juga sudah sudah diurutkan by system. Jadi sebenarnya nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal nanti begitu pendaftaran SPMB-nya udah akan muncul tuh nilai rapotnya berapa, kemudian peringkatnya berapa, dan nilai rapotnya juga sebelum divalidasi oleh dinas diverifikasi kembali oleh orang tua. Jadi screeningnya itu double gitu ya, setelah diinput oleh sekolah, kemudian diverifikasi oleh sekolah, kemudian divalidasi lagi oleh orang tua murid, kemudian baru sekolah memvalidasi, kemudian baru dinas memvalidasi. Jadi screeningnya itu berlapis-lapis, minim sekali atau kecil sekali kesalahannya gitu. Kalau misalkan terjadi kesalahan, harusnya sudah terfilter di beberapa screening gitu. Tapi kalau sampai tembus juga ya mungkin ada kelalaian, ya namanya sistem ya nggak mungkin sempurna lah ya. Kemudian ada sertifikat atau piagam prestasi ini yang tadi Mas Eka sampaikan, harus dibuktikan ya. Kalau misalkan dia, saya juara 1 lomba membaca puisi, mana ini sertifikat atau piagamnya? Kalau cuma ngomong doang semua orang bisa kan gitu ya. Nah, itu harus dibuktikan. Kemudian dokumen penetapan kepengurusan organisasi siswa. Nah, ini biasanya SK ya.
SK OSIS, SK menjadi ketua eskul ya. Nah, ini harus ada SK-nya atau dokumen lain terkait prestasi. Contohnya kayak tahfiz Quran, kemudian apalagi PMR dan lain-lainnya ya. Biasanya ini kayak tahfiz nih. Tahfiz itu di beberapa provinsi ada yang menggunakan jalurnya ya. Jadi ini dilampirkan tuh dokumen terkaitnya, terkait prestasinya, hafalan Qur'annya misalkan sudah 5 juz, 3 juz, 4 juz, 10 juz, 30 juz gitu ya. Itu biasanya ada sertifikat tahfiznya itu dilampirkan juga. Nah, ini yang dibuktikan untuk di jalur prestasi harus ada semua. Kalau nggak ada ya nggak bisa karena ketentuannya seperti itu ya. Kemudian yang kelima adalah ketentuan jalur prestasi nomor 5, bobot nilai prestasi akademik. Nah, dari paparan yang tadi sudah Mas Eka sampaikan, nilai rapot itu nanti ada bobotnya. Kemudian pengalaman kepengurusan sebagai ketua dalam organisasi kesiswaan di satuan pendidikan juga ada bobotnya. Prestasi di bidang sains, teknologi, riset atau prestasi akademik juga ada bobotnya. Prestasi non akademik juga ada bobotnya. Ini nanti yang menentukan adalah Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten ataupun kotanya masing-masing. Apakah nilai rapotnya 100% murni menggunakan nilai rapot aja yang ini tidak dilihat ya? Itu tergantung ininya masing-masing ya. Kalau di beberapa daerah di sini ada yang dibagi, misalkan nilai rapotnya hanya dipakai 50%, kemudian pengalaman kepengurusan organisasinya dipakai 30%, kemudian prestasi bidang sainsnya misalkan 10%, 10%. Ada yang seperti itu atau bagaimana mekanismenya itu dibalikan kembali ke pemerintah, provinsi, daerah, dan kabupatennya masing-masing. Jadi setiap daerah pasti nanti akan berbeda. Kok di sono makin nilai rapot doang ya, ininya enggak dan segala macam. Atau kok di sono nilai rapot dan pengalaman satuan pendidikan aja ya yang dipakai 50-50 gitu. Atau ya bagaimana? Itu semua nanti teknisnya dikembalikan ke pemerintah provinsi kabupatennya masing-masing ya. Kemudian ketentuan yang terakhir atau ini adalah kuota jalur prestasi. Nah, untuk kuotanya sendiri, persentase kuota untuk jalur prestasi ini paling sedikit 25% dari daya tampung satuan pendidikan di SMP. Jadi kalau misalkan satu SMP 1 ya, SMP 1 itu daya tampungnya ada 100, maka 25 orang ini ya diambil dari jalur prestasi. Ini lumayan cukup besar. Dan untuk SMA ya paling sedikit 30% dari daya tampung satuan pendidikan. Jadi kalau misalkan SMA tersebut menerima 100 murid berarti yang masuk 30 murid ya. Kalau siswanya ada 100 daya tampungnya. Nah, ini yang membedakan juga dengan tahun sebelumnya di SPMB ini sangat harus diapresiasi juga ya. Karena apa? Iya, kalau di tahun kemarin itu bunyinya bukan paling sedikit, ini paling sedikit loh. Jadi minimnya itu 25 dan 30. Boleh nggak lebih dari ini? Boleh ya, selama misalkan kuotanya masih ada. Karena kan nanti di jalur-jalur yang lain juga ada kuota-kuotanya yang sudah ditentukan ya. Ada minimalnya. Kalau misalkan masih ada lebihan, nah ini paling ditambahin ke sini boleh. Boleh ya. Kalau di tahun lalu tidak. Tahun lalu itu bunyinya jika masih tersisa. Jadi prestasi itu di PPDB tahun lalu itu hanya buangan, sisaan. Jadi kalau nggak ada sisanya nggak akan dibuka tuh jalur prestasi. Ya, itu ini yang membedakan dengan SPMB tahun 2025. Di SPMB tahun 2025 ini prestasinya justru dihargai ya karena kuotanya dibuka paling sedikit 25 dan paling sedikit 30% untuk SMA dan 25 untuk SMP. Jadi ya bersyukurlah ya untuk yang mengikuti SPMB tahun 2025 ini untuk di jalur prestasinya jadi terbuka lebih luas lagi ya. Jadi kalau yang kemarin bilang buat apa capek-capek belajar ya buat ini. Sekarang ada jalurnya kemudian kuotanya ada. Kalau kemarin kan kuotanya sedikit. Nah, lalu pertanyaannya yang terakhir adalah bagaimana Mas Eka proses seleksinya ya nanti kita akan bahas di konten berikutnya karena nanti untuk seleksi agak tricky ya, ada agak penjelasannya agak lumayan cukup panjang juga. Jadi seperti itu para warga sekolah. Ya, jadi seperti itu para warga sekolah. Itu adalah penjelasan dari jalur prestasi secara umum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Nah, ada beberapa hal nanti yang mungkin ya akan berbeda setiap wilayahnya karena daerahnya memiliki kewenangan untuk menambahkan ya secara umumnya seperti yang tadi sudah Mas Eka jelaskan. Mungkin ada nanti
ada persyaratan khusus lain-lainnya dan segala macam atau tambahannya itu dibalikan lagi ke daerahnya masing-masing. Jadi kurang lebih seperti itu untuk para warga sekolah. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah dan bagikan video ini kepada para warga sekolah lainnya agar para warga sekolah lainnya bisa mendapatkan informasi yang sama. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.